menguatkan rohani, Nabi SAW sebelum berdakwah. Jadi bekal dakwah itu bekal gini, Bapak sekalian. Kalimatnya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai. Dai itu bukan terbatas pada orang yang sering berceramah, bukan. Tetapi sebagai seorang muslim adalah melekat dalam dirinya, dia adalah seorang dai. Siapapun orangnya, ya kan, yang mampu mengajak orang kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan pahalanya. Ya kan, mandalla ala khairin, kan gitu ada hadisnya. Barang siapa yang menunjukkan seorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nah ini, jadi bekal ruhiyah itu penting. Allah memberikan perintah untuk menguatkan ruhiyah, meningkatkan rohaniyah, ya, Nabi sebelum berdakwah. Coba lihat Bapak sekalian, bagaimana dulu para pejuang Indonesia ketika mengalahkan Belanda. Itu kan dari sisi materi mungkin tidak memungkinkan. Bahkan dari zaman Nabi saja, perang Badar pun demikian. Secara kalkulasi atau matematika hitungan manusia nggak mungkin dapat. Tapi karena yang kuat ada ruhiyahnya, maka Muslim menjadi pemenangnya dalam perang Badar itu. Nah, apa isinya? Yang pertama, Allah meminta kepada Nabi itu untuk rajin bangun pagi, ya kan? Kalimatnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Saya bacakan dulu. Atau kita sama-sama bacakan. Ibu bawa Quran nggak? Bawa ya, boleh. Yang punya, yang sudah hafal juga silahkan. Nanti sama-sama berujar. Saya umumkan dulu ya. Yang kedua, perintah Allah itu kepada Nabi adalah membaca Quran dengan tartil dan khusyuk. Jadi poin penting dulu ya, dari tafsir Al-Muzammil 1-10 itu. Membaca Quran dengan tartil dan khusyuk. Nah, kita bahas bagaimana tartil seperti apa. Yang ketiga, tentang bagaimana berzikir kepada Allah. Yang keempat, sabar. Yang terakhir, bagaimana merespon kejadian buruk itu dengan apa? Dengan respon yang baik. Nah, ibu sekalian, coba kita sama-sama nanti kita bacakan. Bapak Ibu, yang namanya baca Quran itu kalimatnya adalah kita berikhtiar untuk menjadi mungkin bacaan. Teman-teman pondok ini kalau di grup suka lapor ya, kan ada lapor, misalkan lapor Muhammad juz 30 kelas distorkan. Tetapi itu biasanya pertanyaannya, apakah tilawah yang dibacakan Muhammad ini sudah memenuhi standar ilmu qiraah belum? Itu masalahnya. Makanya disini sampaikan warattil Qur'ana tartil. Jadi yang namanya mungkin, Bapak Ibu sekalian, itu adalah syaratnya 3 dalam tilawah nih. Ini baru pembuka dulu ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang namanya mungkin itu adalah atau mahir dalam membaca Al-Quran itu 3 syaratnya. Yang pertama, lancar. Yang kedua, benar. Saya tambahkan yang ketiganya. Yang ketiganya enak didengar. Gitu kira-kira. Bapak Ibu, orang kalau mau lancar baca Quran, syaratnya 2 syarat. Yang pertama kalau mau lancar adalah sering membaca Al-Quran. Yang kedua, sering mendengarkan orang membaca Al-Quran.
Jadi kaidah apapun, kalau kita ingin lancar dangdutan, maka syaratnya apa? Sering banyak mendengarkan dangdutan, sering murojaah dangdutan, begitu itu aja. Betul ya Pak? Kira-kira begitu. Coba aja. Lagu pantura, lagu biasa tuh, kita sering mendengar. Jadi ketika sudah diawali, karena kita sudah latah, sudah hal yang biasa. Contoh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dulu belajar Al-Fatihah, belajar dihafal nggak? Enggak. Kenapa hafal? Terbiasa sama bapak ibunya, sama bapaknya dibawa ke masjid. Saya punya kenalan anak TK itu dulunya, ketika dia tiap hari dibawa ke masjid, sampai hujan digendong dipaksa. Kita bilang, Kang, kasihan tuh anaknya. Dia bilang apa? Mumpung masih kecil, nanti kalau saya udah nggak ada, siapa yang menghidupkan masjid? Meneruskan bapaknya. Sekarang apa? Bapaknya sudah kerja di luar kota, anaknya sudah SD kelas berapa? Gimana? Sudah azan bagaimana? Berangkat sendiri ke masjid. Jadi ternyata proses pembiasan ini satu hal yang apa ya? Yang sangat penting. Kita baca Yasin, kira-kira yang biasa Yasinan juga hal biasa, atau Al-Kahfiyah yang biasa Al-Kahfiyah pun demikian. Coba saya akan baca Quran ya, Bapak Ibu lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjutkan. Lanjut. Baik, cukup. Coba dilanjutkan lagi, saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjut. Satu lagi. Cukup. Terakhir saya akan bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Lanjutkan Ibu. Itu Quran apa ya gitu ya? Itu karena kita sudah membiasakan dirinya dengan Yasin, ya udah hafal Yasin. Pernah dengar ceramah Mama Dede ya? Mama Dede bilang, Quran itu bukan cuma Yasin begitu. Jadi baca semua Quran bukan cuma Yasin. Karena proses pembiasan itulah sekalian. Ya, jadi kalau kita banyak dengar ya otomatis. Coba, saya punya murid orang jauh, orang Jakarta datang ke Cirebon, tapi yang paling pertama kali dengar itu, yang paling pertama diucapkan oleh-olehnya ternyata bahasa-bahasa yang tidak baik.